Selamat pagi anak-anak dan remaja misioner. Berjumpa lagi bersama Bunda Endang dalam edisi Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura pada hari ini, Rabu 20 September 2023. Bacaan yang akan kita dengar dan renungkan hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 7 ayat 31 sampai 35. Namun sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kebahagiaan, Engkau mengutus putramu Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami. Semoga kami menerima dan mentaati sabdanya yang menunjukkan cinta kasih-Mu kepada kami. Dengan perantaraan Yesus Kristus putramu, Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pasal 7 ayat 31 sampai 35. Hikmat Allah dibenarkan oleh orang yang menerimanya. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Mereka sama dengan anak-anak yang duduk di pasar dan berseru-seru. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak menangis. Sebab ketika Yohanes Pembaptis datang, dan ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, kalian berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan kalian berkata, lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, hari ini Gereja Katolik merayakan pesta pelindung Santo Andreas Kim Tae-gun dan Paulus Chong Ha-sang. Peringatan kedua orang kudus ini menunjukkan penghormatan gereja terhadap semangat iman umat Katolik di Korea yang tiada taranya. Sebenarnya, gereja di Korea didirikan oleh seorang rasul awam yang pada tahun 1784 pulang dari Beijing, tempat di mana ia dibaptis. Baru 50 tahun kemudian, beberapa imam misioner Prancis diam-diam masuk Korea untuk melayani umat-umat Katolik yang sampai saat itu digembangkan oleh pemuka-pemuka awam. Yang mengesankan adalah bahwa iman Katolik yang ditanamkan oleh rasul-rasul awam itu sungguh berakar dalam hati umat. Pria, wanita, orang tua dan anak-anak pun disiksa, bahkan dibunuh karena kesetiaan mereka kepada Yesus Kristus. Antara tahun 1836 dan tahun 1867, tidak kurang dari 103 warga gereja yang masih begitu muda mati sebagai martir. Di antara mereka secara khusus disebut Pastor Andreas Kim Tae-gun, imam pribumi Korea yang pertama, dan Bapak Paulus Chong Ha-sang,
seorang rasul awam yang tanpa mengenal lelah menjadi katekis dan pelayan umat. Sejarah gereja di Korea ini menunjukkan bahwa perkembangan gereja pada dasarnya tidak hanya melulu tergantung pada para uskup dan imam, melainkan dari keyakinan dan semangat iman yang dihayati oleh seluruh umat. Anak-anak remaja misioner yang terkasih dalam Kristus, sabda Yesus yang kita dengarkan hari ini menunjukkan bahwa begitu banyak nabi yang datang sebelum dia menyanyikan kidung yang mengundang orang untuk berduka karena dosa dan juga bersukacita dalam kebenaran. Namun, meskipun para nabi telah mencurahkan isi hati mereka, begitu banyak orang mengabaikannya, tidak peduli pada warta mereka. Yesus dengan keras mengecam orang-orang pada waktu itu karena penolakan mereka untuk mendengarkan warta para nabi. Dia melanjutkan dengan menunjukkan bahwa banyak orang menyebut Yohanes Pembaptis sebagai orang yang kerasukan setan, dan mereka menyebut Yesus sebagai pelahap dan peminum. Kecaman Yesus terhadap mereka menunjuk pada suatu dosa tertentu. Keras kepala, berkeras hati, menolak untuk mendengarkan suara Tuhan dan berubah adalah dosa besar. Bahkan secara tradisional, dosa ini disebut sebagai salah satu dosa melawan Roh Kudus. Jangan biarkan diri kita jatuh dalam dosa ini. Jangan keras kepala dan menolak untuk mendengarkan suara Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita. Kita harus mendengarkan. Apakah kita mendengarkan dengan penuh perhatian dan merespons dengan sepenuh hati? Kita harus menerimanya sebagai sebuah undangan untuk mengarahkan perhatian kita sepenuhnya kepada Allah dan mendengarkan kidung indah yang diberikan kepada kita. Yesus dengan tegas mengajak mereka yang tidak mau mendengarkan dan menolak untuk mendengarkan sabdanya. Janganlah kita termasuk di antara mereka. Semoga demikian. Amin. Doa anak misioner Indonesia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan daging yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang,
membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di edisi doa dan renungan misioner berikutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.